wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya Terina Kerin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang set operator dan juga multi-row subquery. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan set operator terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang set operator. Yang pertama di sini saya akan menggunakan union. Yang dimana union ini tuh digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua subquery dari select. Untuk menampilkan data yang tidak ada duplikatnya. Baik, misalnya contoh soal. Di sini saya ingin menampilkan Misal di sini saya ingin menampilkan seluruh departemen ID dari tabel employee dan departemen. Tanpa data yang sama atau duplikat. Baik, di sini kita akan langsung select departemen ID karena kita di sini ingin nyarinya di departemen ID. Kemudian from employee karena di tabel employees. Kemudian di sini baru kita masukkan union. Di union ini untuk menggabungkan kedua tabel. Kemudian kita select lagi departemen ID. Departemen ID, kemudian from departments. Lalu kita runkan. Baik, di sini dia muncul departemen ID-nya. Nah, jadi kalau misalnya dianya pakai union-unionnya tuh dia tuh nggak ada data duplikat, tapi kalau dianya nggak pakai union, misal kita cuman run yang ini, dianya masih ada data duplikat. Maka itulah fungsi dari union tadi untuk menampilkan data yang nggak ada duplikasinya. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang union all. Yang tadi union, di sini union all. Yang dimana soal. Oke, jadi union all ini tuh digunakan untuk menggabungkan dua query select, tetapi tetap menampilkan seluruh data termasuk data duplikat. Jadi dia tuh tetap menampilkan data duplikat juga, tapi kalau union yang tadi itu dianya nggak menampilkan data duplikat, cuma satu data saja. Jadi misalnya saya ingin menampilkan semua manajer ID dari tabel employee. Dari tabel employee dan departemen termasuk data yang sama atau duplikat. Baik, kita langsung di select. Select kita karena nyari manager ID, langsung ke manager ID, kemudian from karena kita di sini nyari di tabel employees, kita ke employees, kemudian sama kayak tadi masukkan union all, kemudian kita select lagi manager ID, kemudian formnya dari tabel
departemen titik koma. Sekitaran gimana manajer kayaknya kelebihan nah di sini dia menampilkan semua manajer ID yang termasuk data yang sama atau duplikat juga adanya muncul. Baik, selanjutnya di sini saya jadi union all ini itu digunakan untuk menggabungkan dua query select, tapi tetap menampilkan seluruh data yang termasuk duplikat. Jadi data-data duplikatnya itu masih tetap masuk. Jadi query yang pertama itu mengambil manager ID itu dari employees, dan kemudian query yang kedua itu mengambilnya dari departemen. Jadi semua hasil query yang akan digabungkan tanpa menghapus data yang sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang intersearch. Baik, yang soalnya jadi intersearch itu digunakan untuk mencari data yang sama dari dua query select. Jadi misalnya saya ingin menampilkan job ID yang terdapat pada table employees dan jobs. Kemudian select job ID, kemudian from employees karena dari tabel employees, kemudian kita intersearch, kemudian ke select lagi, kita menggunakan dua select, job ID, kemudian from-nya dari jobs, koma. Kita runkan. Nah, jadi ini job ID-nya ada ini, ada ACCon, Megger, AST, Press, PP, Frog, banyak macam sama yang lainnya ya. Jadi intersearch ini tuh dia tuh untuk mencari data yang sama dari kedua query select ini. Jadi query yang pertama itu ngambil job ID-nya tuh dari tabel employees. Nah, yang query yang kedua itu mengambil job ID-nya dari jobs. Jadi hasil akhirnya itu dia tuh menampilkan job ID yang ada di kedua tabel tersebut. Tabel ini maksudnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang minus. Jadi minus itu digunakan untuk mencari data yang query pertamanya itu tidak ada pada query kedua. Contohnya, misalnya saya ingin menampilkan lokasi ID yang ada tabel lokasinya tetapi tidak ada di tabel departments. Kemudian langsung select location ID, kemudian from location, kemudian kita pakai minus,
select lagi, select location ID, ID from departments. Itu koma. Kita ingin menampilkan lokasi ID yang ada di tabel lokasi, tapi tidak ada di tabel departemen. Karena tidak ada lokasi ID yang ada di tabel lokasi tapi tidak ada, maka datanya not found karena tidak ada. Jadi minus ini itu digunakan untuk mencari query yang ada pada query kedua. Jadi query pertama itu mengambil lokasi ID-nya itu dari location. Sudah tuh query keduanya itu mengambil lokasi ID-nya tuh dari departemen. Jadi hasil akhirnya itu menampilkan lokasi yang belum digunakan di departemen. Tetapi karena tidak ada datanya maka not found. Baik, yang terakhir itu saya akan menggunakan unions lagi. Contoh soal. Jadi unions itu tuh jadi unions di sini tuh digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel berbeda tanpa duplikat. Jadi di sini saya ingin menggunakan unions ini dengan menggabungkan data nama kota dan negara. Dan nama negara menjadi satu hasil query. Maka select city from location, kemudian pakai union, select country name from WF countries. Jadi di sini tuh nama kota dan nama negara menjadi satu hasil query. Ada Anguilla, Antarctica, Antigua, dan Barbuda. Jadi union di sini tuh menampilkan gabungan nama kota dan juga nama negara menjadi satu hasil query. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi multiple row subquery. Baik, contoh soal. Di sini saya ingin menggunakan in. Jadi pada subquery ini di sini saya akan menjelaskan tentang ada in, ada juga any, ada all, dan juga not in. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang in. Jadi in ini tuh digunakan untuk mencocokkan data dengan banyak hasil dari subquery. Misal saya ingin menampilkan nama pegawai yang memiliki departemen. Maka select. Di sini saya ingin first name-nya. First name. Kemudian from-nya dari employees. Sini menggunakan where department ID, masukkan in, select department,
departemen ID from departments. Jadi di sini akan menampilkan first name yang dimana menampilkan nama first name pegawai yang memiliki departemen. Di sini ada Jennifer, ada Michael, ada Pat, dan juga ada Kevin. Jadi ini tuh digunakan untuk mencocokkan data dengan banyak hasil dari subquery. Jadi dia itu query utama itu menampilkan pegawai yang memiliki departemen tersebut. Jadi operator ini nih tuh dipakai karena subquery-nya tuh menghasilkan nilai lebih dari satu data. Yang kemudian kita selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan in lagi. Jadi di sini saya ingin menampilkan nama departemen yang memiliki lokasi. Select departemen name, kemudian from department karena dari from department, kemudian where lokasi, location ID in select location ID from location. Jadi di sini dia menampilkan departemen name yang dimana masing-masing departemen itu ada lokasinya kayak IT, administrasi, eksekutif, dan juga accounting. Jadi fungsi in di sini itu untuk menampilkan departemen yang memiliki lokasinya itu masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan yang dimana ini tuh digunakan untuk membandingkan data dengan salah satu nilai dari subquery. Misal saya ingin menampilkan pegawai. Saya ingin menampilkan pegawai dengan salary lebih besar dari salah satu salary pegawai departemen 50. Maka selanjutnya adalah select first name, kemudian salary, kemudian from employee dari tabel employee, kemudian where salary, kemudian karena kita pakai ini buka kurung select salary from employees where department ID. Yang ke-50. Sebentar.
maka dia hanya munculkan first name-nya dan juga pegawai dengan gaji lebih besar daripada departemen 50. Di sini ada Stephen, Nena, Lex dengan salary-nya. Jadi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian ada all. Jadi all ini tuh digunakan untuk membandingkan data dengan seluruh hasil subquery. Jadi misal nih di all ini saya ingin menampilkan pegawai yang memiliki salary lebih besar dari semua salary pegawai departemen 90. Gaji yang lebih besar dari seluruh gaji di departemen 90. Select first name, kemudian salary, from employees, where salary, kemudian pakai all, select salary from employee, where department ID 90. Jadi kali ini saya ingin menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih besar dari semua pegawai yang ada di departemen 90. Kalau misalnya ada yang gaji yang lebih besar, maka dianya akan memunculkan data. Tapi karena tidak ada gaji pegawai yang lebih besar dari departemen 90, maka datanya not found. Oke, yang terakhir di sini yaitu not in. Jadi not in ini itu di sini saya ingin menggunakannya untuk mengecualikan data tertentu dari hasil subquery. Misal saya ingin menampilkan nama pegawai yang bukan berasal dari departemen IT. Oke, kemudian select first name, from employees, where department ID, pakai tadi not in. Select department ID from departments. IT. Jadi di sini saya ingin menampilkan nama pegawai yang bukan berasal dari departemen IT.
Jadi di sini ada Kevin, Trena, Curtis, Randall, dan juga Petil. Baik, jadi dapat jadi NAT ini itu digunakan untuk mengecualikan data tertentu dari hasil query. Jadi subquery-nya tuh mencari departemen ID. Di departemen IT, lalu subquery utamanya itu menampilkan pegawai yang tidak termasuk dalam departemen tersebut. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa set operator itu digunakan untuk menggabungkan dan membandingkan hasil query, sedangkan multi-row subquery itu digunakan untuk mengambil data berdasarkan hasil subquery yang menghasilkan banyak data. Jadi dengan ini kita tuh bisa memahami materi dan membuat query di SQL tuh menjadi lebih efektif dan juga lebih mudah dalam mengelola data dalam database. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.